inferior itu sendiri kita termasuk saja. Jadi follow your sign aja sih ketika mengatakan underground dan itu musik kalian orgasme aja. Kita nggak bisa balik ke tadi, kita nggak bisa memaksa vibrasi orang tertentu untuk suka selera tertentu. Kita masing-masing orang, bahkan masing-masing individu, entah cowok entah cewek, kita punya kriteria suami atau istri masing-masing yang dimana itu nggak bisa, kepuasan itu nggak bisa generalisasi oleh orang lain. Oke, terima kasih. Baik, itulah jawaban dari Mas Fitran. Dan satu lagi pertanyaan dari penyalaan atau interupsi dari Mas yang di sebelah kanan stage. Dipersilakan. Selamat malam semuanya, Sugeng Dalu. Selamat datang untuk Usman Jasad dan pembicara kedua di Warung Mbah Cokro. Indonesia masih ada. Rasa syukur yang sangatlah tak terkira di sini. Bahwasanya cerminan Nusantara itu sangatlah warna-warni, dari pendapat teman-teman, dari pertanyaan teman-teman itu sangatlah wow. Ya itulah Nusantara, mungkin seperti itu. Tepuk tangan untuk kalian semua dan penyelenggara. Di sini saya ingin men-share saja sebenarnya. Gitu. Saya juga tidak akan bertanya. Ketika saya tertarik sekali ketika dengan topik musik yang Nusantara, ya, mengkaji musik Nusantara. Kebetulan studi saya kan di bidang musik juga, intinya kayak gitu. Saya kok jadi kasihan sama musik, akhirnya kayak gitu. Seolah-olah itu musik jadi terbebani di sini. Yang saya lihat itu harusnya musik itu terbebas dari beban kultur dan kembali ke fitrahnya sebagai bunyi di sini. Intinya seperti itu. Biarkanlah dialek Jawa Timur atau dialek Jawa Tengah atau dialek Sunda dengan fitrahnya, dengan cengkoknya, dengan keindahannya. Meskipun nanti itu akan dipadu-padan dengan apapun, intinya pada dasarnya itu sangatlah masih bisa dan sangatlah keren. Malah kata selaras, dalam musik itu ada yang namanya laras. Laras itu diarani itu istilahnya laras pelok, laras tindul, itu kan tangga nada intinya gitu. Pada dasarnya saya memandang musik di sini adalah ilmu, di mana ketika kita mau menggali lebih dalam lagi musik seperti itu kembali ke sebuah lagu yang sangatlah panjang. Kita menarik ke belakang juga bisa, kita fokus ke depan pun juga bisa, intinya seperti itu. Jadi dalam hal ini warna-warna yang terjadi dalam Nusantara itu sangatlah kompleks sekali. Misalnya kalau kita ngelihat ada di di Bandung dengan karinding, di Bali ada genggong seperti itu. Terus kita ngelihat ke Vietnam juga ada, malah dia juga dari logam. Kata siapa Indonesia yang membuat logam duluan? Kita juga harus bertanya, apakah Vietnam itu bagian dari Nusantara atau bukan? Kayak gitu. Thailand itu juga apakah bukan? Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kita harus, kalau kita ngomong Nusantara, kita tidak bisa terpatok pada Jawa. Intinya kayak gitu. Apalagi Jawa sentris, suku sentris itu menurut saya untuk hari ini sudah bahasan basi. Nggak relevan untuk hari ini. Karena kita adalah bangsa yang sangat besar, mungkin katanya. Apakah kita yang kecil dibesarkan atau yang besar dikecilkan? Kalau saya sih enggak. Karena kita dari kecil itu sudah dididik menjadi inferior itu tadi. Ya, gitu, bahwasanya orang yang patut ngomong itu sing tuwa, karena duwe pengalaman, karena punya pengalaman yang sangat tinggi. Ya memang itu adab. Itu urusannya sama akhlak. Unggah-ungguh, intinya kayak gitu.
Kalau saya beranggapan kayak gitu. Kalau dalam segi musik tidak ada senioritas, saya sepakat karena musik adalah keilmuan. Ketika orang bermusik itu yang diuji adalah keilmuannya dalam bidang musik. Saya sepakat dengan hal itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seorang pemusik dari jalanan, terus sama pemusik yang dari akademisi tapi hebatan yang jalanan, ya benar, nggak apa, nggak masalah. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara mengkajinya, intinya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong masalah underground dan sebagainya, mungkin itu adalah pemetaan daripada industrialisasi di bidang musik. Setahu saya seperti itu. Kalau misalnya teriakan buruh dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong blues saja itu udah teriakan para budak di situ. Jazz pun juga, tapi sekarang jadi parlente sekarang. Intinya kan kayak gitu. Nah, kata siapa musisi naik daun? Bukan musiknya yang naik daun kemana-mana. Pada dasarnya kalau kita membedakan hari ini underground atau bukan, saya rasa itu sudah nggak ada. Menurut saya seperti itu. Karena menurut saya bahasa seni itu adalah bahasa lantang hari ini. Mungkin itu era-era Orba, era-era Lekra dan Manikebu mungkin seperti itu. Kalau saya boleh urun rembuk di sini, karena saya melihat ini, saya bukan malah undergroundnya mau dibawa kemana, gitu. Tapi ayo kita menentukan jalan lah. Intinya seperti itu, sama-sama kita. Karena saya lihat kalau ini nyeluk ya aku pakai bopo mencer Romo biar lebih Jawa Timur banget es kalau misalnya lebih suka ke kantong-kantong kecil, intinya seperti itu. Dan saya tertarik sama omongan sahabat dari Madura ini tadi, dengan ikan teri dan ikan hiu. Daripada kita jadi buntutnya, mending kita dari yang kecil-kecil ini terus guyup seperti ini. Dan insya Allah bisa dilakukan di sini. Tinggal hubungi aja Mas Indra. Mungkin itu dari saya. Ya terima kasih. Salam kenal untuk para pembicara, dan itu nama saya Dimas. Saya dari Sidoarjo. Kebetulan saya juga teman-teman yang nguripi daerah kene ya. Begitulah kalau gitu. Ya terima kasih. Selamat malam. Rahayu. Assalamualaikum. Dimas. Sangat luar biasa dari Mas Dimas atas pemaparannya yang wow, amazing. Tepuk tangan dong sekali lagi. Baik, dengan pertanyaan yang terakhir dari Mas Jensen tadi, oke, sebelum kita menyaksikan penampilan puisi nasi dari Mas Oteng, ada closing statement dari masing-masing. Yang pertama dari Mas Manjatan, oke, dipersilahkan. Ini bukan closing statement. Kalau closing statement terkesannya saya memberi semangat saya mau meninggal. Wasiat warisan ini tanahnya di sini alun-alun Surabaya kan gue sampai geng. Ini saya mengajak buat diri sendiri dan juga mudah-mudahan teman mau yang berkecimpung maupun tidak berkecimpung di dunia underground dan lokalnya jalan. Mari kita berpikir, bersikap dan bertindak menjadi orang Indonesia yang se-Indonesia. Jangan terjebak oleh romantisme masa lalu tentang kebesaran leluhur kita, dan jangan minder menatap ke depan melihat kecanggihan metaverse itu gitu. Mari kita berbuat untuk kemanusiaan di dunia ini, karena mau tidak mau hari ini
dunia itu ya dari biasa dulu. Mari kita yang samping apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ini. Sebelum saya pergi suatu saat nanti ke Venus tidak ke Mars. Terima kasih. Hatur nuhun, matur suwun. Sugeng dalu. Rahayu, rahayu bersani Gusti, rahayu swastiastu. Hatur nuhun. Terima kasih juga buat teman saya yang sudah datang. Untuk dasar yang kritisnya untuk kepedulian terhadap Nusantara. Saya juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang masih bergerak untuk Nusantara ini, untuk tongkat estafet ini. Kalau kata orang Jawa, saru rasanya kalau saya memberikan pegangan. Tapi mungkin ada satu titik di mana ini sudut pandang saya. Jangan malu menjadi insan-insan Nusantara. Kita terlahir di Jawa bukan karena Tuhan melempar dadu, tapi kita sebagai orang yang diutus, entah itu kita dilahirkan di mana aja, dan kita harus berbangga dengan siapa aja dan menjadi mencari jati diri kita sebagai blueprint kita, siapa sih kita lahir di Nusantara ini dan peran kita terhadap konstelasi semesta ini. Terima kasih. Itulah pemaparan closing statement pada event kali ini, bukan untuk selamanya, dan saya rasa sangat luar biasa ya atas pertanyaan dari para audiens, terus penambahan tentang tema yang telah diangkat sesuai dengan pemaparan yang ada di pamflet, yakni nilai budaya Nusantara dalam bermusik. Sore. Masih ingat sebentar lagi 2024 masih ramai eskalasi politik. Saya ingin buat teman-teman jangan lupa untuk memilih Sumanto Pak Presiden, atau satu calon pemimpin yang disediakan oleh rakyatnya dan ditakuti bangsa. Sumanto Pak Presiden. Terima kasih. Oke. Sangat tergugah dan banyak wawasan yang saya dapat dalam event yang keluar dengan tema nilai budaya Nusantara dalam bermusik. Dan selanjutnya ada penampilan puisisasi dari Mas Otek. Pembacaan puisi. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, terima kasih. Saya bukan mau berkompetisi tadi. Saya hanya mewakili teman-teman Cokro Bergerak dan keluarga besar Warung Mbah Cokro. Sangat berterima kasih dengan kalimat jasa. Terima kasih bahwa alhamdulillah malam ini kita dapat kunjungan luar biasa. Mudah-mudahan ada keberkahan yang luar biasa terhadap banyak hal yang memang kita harapkan Warung Mbah Cokro menjadi spirit kesadaran Cokro Aminoto Karma Jasa, bahwa memang setiap waktunya kami berharap ada sebuah dialektika yang menciptakan pertumbuhan tentang lahirnya harapan serta kemanusiaan tadi. Jadi ada satu visi yang sama dari sebuah gerakan. Kami mohon maaf juga kepada teman-teman panitia, teman-teman yang dari Sumatera ya, Obah, Aman maupun semuanya yang ada di sini atas kekurangan objektivitas. Ruangan ini adalah warkop dengan harapan yang tinggi, dengan cita-cita yang kami harapkan juga tinggi, namun sebagaimana upaya pada dasarnya rutinitas, disiplin dan sebagai ujian, kami akan coba terus-menerus untuk memastikan kecintaan kami dengan tagline kami Indonesia masih ada. Terima kasih semuanya kepada seluruh teman-teman yang sudah datang. Sebagai keberkahan yang kami terima, maka kami akan memberikan sebuah kado sebelum saya tutup acara ini, sebuah persembahan dari kami Warung Mbah Cokro, Cokro Bergerak, dan saya Toteng Rusmawat. Kebetulan juga saya ada di Sudan. Paman-paman kepriye wartaning dalan, ing dalan lolawang mati bengkan dioyo, uga terus sing jiji rogo kali-kali tir.
dan kupanggil dalam langit yang terus berdebu Pulau Warman, sebuah kerajaan yang diagungkan dengan tatanan pemerintah dan jiwa-jiwa yang penuh keasingan, lalu dengan harapan bahwa cucumu akan terselamatkan sebagaimana selamatan yang dilahiskan oleh selamatan anak cucu Sulaiman. Jaya ketan negara dan berbagai arogansi tentang kekuatan yang menyingkirkan leluhur, lalu mata-mata yang telah tersingkir atas kegelisahan bangsa dan arogansi jiwa, lalu mataku melihat tentang tatanan sejarah apa yang akan kulakukan. Apakah seperti filsafat kuno yang dibanggakan di setiap kampus Greece, Yunani, pada akhirnya karena kebanggaannya hancur menjadi negara yang busuk? Apakah sejarah akan kita banggakan kita sebuah tatanan, tapi lupa menggarisbawahi bahwa kita sendiri tidak boleh menciptakan tradisi yang keliru? Bukankah hidup adalah mentradisikan yang benar dan jangan membenarkan sebuah tradisi? Budayakanlah yang benar dan jangan membenarkan sebuah budaya. Tetapi bukankah kita sejak Purawarman lalu tatanan Erlangga dikitabkan Gandring Tantular mewariskan berbagai alat yang mungkin kita juga luput dengan lupa juga bahwa kita adalah jejak cucu mereka. Aku mengeluhkan sebuah harapan sementara dadaku tersundut dengan kepanasan. Masih berjalan mewariskan keinginan mereka yang sudah jelas menatakan kepentingan. Bukankah kita lahir dari tanah yang suci? Bukankah kita juga minum dan mengalir menjadi darah dari air Indonesia? Bukankah kita juga makan dari makanan yang tumbuh dan menghirup hewan-hewan yang juga dari tanah Indonesia? Lalu apakah kau masih punya alasan untuk tidak mencinta lalu memulai kebanggaan hidup tentang pentingnya panorama dan kecintaan Indonesia? Baru dah kudu mikir letih maneh kahutangan. Oh, tibarat lahir Bika ayana pisan Kinanti mendetak hati, Kinanti mendetakkan otak untuk terus berjalan, untuk terus tetap mencintai. Kinanti berpadu waktu membangun mengingatkan terus menerus pada bayi-bayi yang terus menghirup nafas bangsa. Tetapi arogansi anak-anakku, generasiku, cucu-cucuku adalah arogansi dan justru akan membunuh bangsa. Enggal tulung ngono wae kecemplung ware ulah kepat usbe pejah. Sebuah kematian tanpa berpikir. Bukankah hanya kepastian kematian dari manusia? Sementara bahkan ketika semesta dijanjikan diwariskan pada teos, pada akhir peradaban adalah kiamat dan kehancuran. Bukankah bangsa ada sebagai jiwa kepada Tuhan atas persabahan dan permohonan maaf yang penuh arogan, kami lahirkan sebuah permintaan maaf dan lahirkan sebuah persembahan. Tuhan, kami cinta padamu. Marubah Cokro 21. Terima kasih. Apa yang terjadi malam ini mudah-mudahan menjadi itu barokah buat semua. Kebangkitan nasional kemarin adalah kebangkitan juga walaupun sebagai kebangkitan kita terus bisa musik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya kepada Mas Oteng yang sangat memberikan unggahan kepada kita.